Puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan yang menyaksikan ibadah online ini. Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah dan berkat Allah terus melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah perayaan di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari atas kayu salib, dari kematiannya, dari penebusannya buat kita semuanya, ya. Dan sebab itu kita bersama-sama mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita bersorak-sorak di hari kemenangan kita, menang atas maut, menang atas dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati dan Engkau bangkit Tuhan dari kematian-Mu Tuhan, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa jahat dan kuasa dosa Tuhan. Biarlah Tuhan kemenangan yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan dapat kami rasakan dan kami nikmati bersama-sama, dapat kami rayakan bersama-sama pada hari ini Tuhan. Mari Yesus di dalam ibadah ini Tuhan, kami undang Kau hadir Yesus. Biarlah hadirat-Mu terus mengalir, memenuhi setiap kami, menjamah hati kami Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kami boleh merasakan jamahan-Mu dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Yesus, jemaat-Mu yang hadir juga di tempat ini Tuhan, sama-sama diberkati, sama-sama diurapi, sama-sama dijamah Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji, saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami datang Tuhan dengan hati yang menyembah, kami ingin memberi yang terbaik lagi. Mari kita katakan bersama-sama. Saat ku menyembah,
saat. Amin. Rohmu bekerja. Amin. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari kita dengan hati yang menyembah, katakan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau kekasih hati kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tinggikan Dia. Oh, haleluya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Yesus, Kau kekasih hati kami. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Oh, Dia luar biasa, luar biasa. Yes, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Mari agungkan bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Pujian dan pengagungan. Biarlah manis Kau dengar. Biarlah Kau disenangkan lewat penyembahan kami pagi ini Tuhan. Biarlah Kau disenangkan lewat pujian kami. Oh Yesus, dan hatiku bersuka. Inilah yang kurenungkan. Haleluya. Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini, pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, dan rahmat Kau besar.
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Sekali lagi shalom. Ini hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Biasanya lebih semangat dong. Sekali lagi shalom. Nah itu baru luar biasa. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian Dialah Raja. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak kuat bisa. Biarlah musik memuji Tuhan. Amin. Kita menerima keselamatan, kita menerima kemenangan dari kematiannya. Oh, aduhlah kebangkitan-Mu Tuhan. Kau yang berkata, mari katakan bersama-sama, Kau yang percaya, suruh semesta sujud. Yuk sama-sama semangat ya, kita memuji Tuhan. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung anugerah-Mu kekal kedudukan mulia, makmurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, yeah. Kau Tuhan Rajaku. Katakan bersama-sama, Dialah Raja kita.
Kau Tuhan Rajaku. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama yuk. Lebih semangat lagi nyanyinya ya. Lebih semangat lagi kita menari buat Tuhan. Katakan terpujilah namamu. Katakan satu hati, kita nyatakan bersama. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama-sama berseru buat Tuhan. Serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, haleluya. Jemaat sendiri katakan, Kaulah Raja, Kaulah. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, dan namanya. Dialah yang memerintah, Dialah Raja atas alam semuanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Yesus, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia. Yuk semuanya kita nyanyi buat Tuhan. Dia luar biasa, perkasa. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, 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 oh. Yesus Raja, Dia segala Raja. Yesus Raja, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja, Yesus Raja di atas segala Raja.
Dialah Raja kita, amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari bersama katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah. Katakan, ujilah. Ujilah amin. Cobalah aku Tuhan. Katakan kepada Yesus, selidiki hati kami, selidiki hidup kami. Biarlah hidup kami terus benar di hadapan. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Kiranya kami terus menikmati hadirat-Mu. Mari bersama katakan, kita sanjung Dia, kita muliakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami. Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang datang pada pagi hari ini menjadi lahan yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus bekerja saat ini, menjamah setiap orang yang datang dan juga yang menyaksikan melalui ibadah live streaming. Kami mengundang Kau untuk beracara di tempat ini. Kami mengundang Kau untuk menjamah yang sakit, sehingga yang sakit disembuhkan. Kami mengundang Kau untuk menjamah yang berbeban berat, biar mereka merasakan damai, sukacita, sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kami minta Engkau menjamah orang yang terikat agar mereka dilepaskan. Tuhan, kami gak mau sekedar datang kebaktian. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Haleluya. Pagi hari yang luar biasa. Saya bisa merasakan tim Praise and Worship begitu bersemangat. Karena pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita. Cuma ada satu di dunia. Agama yang Tuhannya rela mati buat umatnya. Lalu bangkit buat umatnya. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pada hari ini saya ingin membawakan khotbah dengan judul besarnya kuasa dan pengharapan. Katakan kuasa dan pengharapan. Yang terkandung dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-5 di mana di situ tertulis, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudari, orang Kristen itu tidak boleh kehilangan harapan. Orang Kristen itu tidak boleh menghadapi hidup ini kayak tidak ada masa depan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, Tuhan selalu beserta kita. Dan pada pagi hari ini, saya dengan membawakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, saya berharap jemaat menyadari bahwa kebangkitan Tuhan memang patut dirayakan. Karena melalui kebangkitan Tuhan, hidup kita diberi kuasa, hidup kita diubahkan. Jemaat, saya berharap jemaat menyadari setelah selesai mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, bahwa betapa besarnya, betapa bernilainya, betapa luar biasanya pengharapan yang terkandung di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pengharapan itu mampu mengubahkan hidup kita semua. Saya berharap setelah mendengarkan message ini, setelah mendengarkan pesan ini, minggu depan waktu kita kebaktian lagi, saudara akan masuk ke dalam rumah Tuhan dengan senyum yang lebar. Karena saudara tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang sudah bangkit. Saya berharap jemaat juga sadar bahwa dengan kebangkitan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Masing kita bajak tempat ibadah orang lain aja. Saudara-saudari, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Mestinya kalau saya khotbah minimal amin lah. Apakah saudara masih ngantuk? Atau saudara
Ngapain gue di gereja? Makanya saya pada hari ini saya ingin membagikan betapa luar biasanya kebangkitan Tuhan ini. Supaya saudara sadar, kita ini datang nggak cuman sekedar merayakan Paskah, tetapi kita datang untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Semoga Filipi 3 ayat 10 di mana di situ Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dengan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, menjadi doa kita semua. Saudara-saudari, kenapa Yesus harus mati dan bangkit? Yang pertama karena Adam dan Hawa, nenek moyang kita, kecuali di sini ada yang nenek moyangnya dari monyet. Pengen tahu aja siapa yang nenek moyangnya dari monyet? Gak ada ya. Saya berharap kita semua satu paham bahwa kita berasal dari Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan. Amin. Saya dulu waktu baca-baca, saya pikir ya mungkin aja sih dari kita berevolusi dari monyet gitu ya. Toh tetap Tuhan yang ngatur. Tetapi saya setelah membaca firman Tuhan, saya sadar sekarang bahwa tidak mungkin kita dari monyet. Meskipun DNA mereka mendekati kita, tetapi kita bukan dari monyet. Kita berasal dari DNA-nya Allah. Amin. Dan dosa Adam itulah yang menyebabkan Yesus harus mati bagi umatnya. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi enggak 100% salah Adam. Kita pun juga punya andil. Kita juga ikut membuat Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Itu sebabnya di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan saudara-saudari, jangan pernah merasa dirimu paling benar. Karena pada dasarnya kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya suka heran kalau melihat orang berasa paling suci di gereja. Saya dan saudara tidak ada bedanya. Malah saya berharap suatu saat nanti, bukan saya yang khotbah di sini, tetapi saudara-saudari, mungkin si Asyang. Ya, Ko Anas Bong kan udah mulai khotbah di sini. Ya, mungkin Pak Yoka nanti, mungkin Hengki, ya, biasanya dia nyanyi doang di sini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 21 dikatakan begini, sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam, ya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, kematian Tuhan juga merupakan rencana awal daripada Tuhan. Tuhan tahu kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Perbuatan baik kita itu seperti kain lampin kotor di hadapan Tuhan. Di Yesaya 53, nanti saudara baca di rumah ayat 1-10. Di Yesaya menubuatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi. Dan segala sesuatu yang Yesaya nubuatkan terjadi. Saudara gak percaya, baca di rumah. Itu sebabnya saya selalu menyiapkan ayatnya. Supaya saudara gak merasa saya itu asal ngomong gitu loh. Saudara dari Roma 4 ayat 25 dikatakan Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kematian dan kebangkitan saling berkesinambungan. Saling berhubungan. Kalau kematian aja, ya, nah ini dia, ada foto saya waktu Pak Gembala masih hidup, kita sekeluarga pergi ke Israel, ini kubur Yesus. Saya sama Pak Ringo udah ngecek sendiri, gak ada tubuh Yesus di sana. Amin. Saudara-saudari, saya mau tanya, siapa yang mau pergi ke Israel? Dikit banget yang mau pergi. Aduh, saudara-saudari harus pergi. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke sana, kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu nyata. Amin. Ya. Nah, apa yang terjadi sesudah penyaliban Yesus? Ketika Tuhan mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia dikubur di dalam kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea. Ini dia kuburannya.
Ya. Kuburan itu lalu ditutup dengan batu besar dan Pilatus menyuruh 2 orang penjaga untuk menjaga kubur batu tersebut. Kenapa? Karena imam Yahudi ingat bahwa Yesus pernah berkata, ia akan bangkit 3 hari lagi. Saudara-saudari, imam-imam Yahudi tahu firman, tetapi dia tidak percaya. Berhati-hatilah, kita bisa menjadi orang Kristen, tiap minggu datang kebaktian, tetapi gak percaya firman. Tuhan bilang, ampuni musuh-musuhmu, tetap aja gak mau mengampuni. Alasannya apa? Aku dilahirkan seperti ini. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Karena kalau kita tidak mau mengampuni orang, kita sudah membunuh orang yang kita tidak ampuni tersebut. Orang Yahudi tahu firman, tetapi mereka malah menganggap, waduh, dia bilang dia akan bangkit 3 hari lagi. Jangan-jangan nanti murid-muridnya mencuri tubuh Yesus. Itu sebabnya dia minta sama Pontius Pilatus, tolong kasih 2 penjaga untuk menjaga kuburannya. Lalu mereka juga memeteraikan kuburannya itu, supaya gak bisa dibuka. Lalu Maria Magdalena, ini sebabnya Tuhan mengasihi para wanita. Karena habis Tuhan Yesus disalibkan, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, cuman wanita doang yang berani menyampiri kubur Yesus. Para pria-prianya ngumpet. Itu sebabnya kaum WBI, Gagah Perkasa, kaum bapak di sini melempem. Sama kejadiannya dari dulu sekarang, dan moga-moga tidak selama-lamanya. Saya berharap kaum bapak di sini bangkit. Amin. Kita dipanggil lebih daripada ini. Kita dipanggil lebih untuk dari sekedar memanaskan bangku gereja. Di pagi hari Maria Magdalena pergi ke kuburan untuk mengurapi Yesus. Lalu dia di sana dia melihat batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah hilang. Lalu ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan Yohanes untuk mari datang ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat kubur itu kosong. Mereka garuk-garuk kepala. Ya, bukan karena ini siapa yang nyolong. Mereka sendiri tidak percaya. Dan di sana mereka melihat kain kafan yang membungkus Yesus dan kain peluh yang menutup wajahnya sudah terlipat rapi, sudah tergulung. Di Matius 28 ayat 13 dikatakan, sesudah mengetahui Yesus tidak ada lagi dalam kubur, apa yang imam Yahudi lakukan? Dia menyuap penjaga-penjaga yang berjaga-jaga di kubur Yesus. Supaya apa? Supaya mereka mengatakan bahwa tubuh Yesus dicuri waktu mereka tidur. Dan itulah cerita yang berkembang sampai sekarang di Israel. Bahwa Yesus bukan juru selamat, mayatnya hilang karena dicuri. Saudara-saudari, mari kita memakai logika kita. Kalau ada yang bilang, wah Yesus itu gak bangkit karena dia dicuri sama murid-muridnya. Kalau ada orang mau nyuri mayat, ini orang kok sempet-sempetnya ngelepasin kain kafannya gitu. Udah gitu habis dilepasin, dilipat dulu digulung. Biar rapi terusnya ditaruh. Gak ada waktu bro. Orang kalau maling mah buru-buru, angkut. Jadi tuduhan mereka itu gak masuk logika. Lalu pada waktu 12 murid Yesus, pada waktu itu, seperti saya katakan, yang berani menghampiri kubur Yesus hanya wanita. 12 murid Yesus, waktu itu 11 murid Yesus, saya salah. 11 murid Yesus hidup dalam ketakutan. Mereka juga gak percaya apa yang Yesus katakan. Padahal Yesus sudah berulang kali mengatakan, aku akan disalibkan demi dosa-dosa umat manusia dan aku akan bangkit kembali. Tetapi tidak ada yang percaya. Demikian juga banyak jemaat di gereja. Tuhan bilang begini, cuman ya amin, tapi gak benar-benar melakukannya. Gak benar-benar percaya. Ketika Maria Magdalena berkata, Tuhan Yesus itu udah gak ada. Mereka pun tidak percaya. Thomas sampai bilang, sampai aku mencucukkan tanganku ke lubang di tangannya, baru aku percaya. Sampai saat ini dia dikenal
The doubting Thomas, artinya Thomas yang tidak percaya. Tetapi saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik. Meskipun umatnya bikin salah, meskipun murid-muridnya bikin salah, dia tetap menunjukkan dirinya kepada mereka. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya sewot juga. Lu udah gue bilangin gak percaya. Sekarang gue udah ada di sini, lu gak percaya juga. Gue sihir juga lu. Gue ubah lu. Jadi itu apa? Jadi domba gitu biar dipotong. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka supaya mereka melihat dengan mata bahwa benar-benar terjadi kebangkitan. Padahal Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita harapan. Katakan harapan. Di Matius 17 ayat 22 sampai 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Galilea, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Ya, mereka akan membunuh dia dan hari ketiga ia akan dibangkitkan. Udah dikasih tahu, murid-muridnya tidak percaya. Lalu di Lukas 24 ayat 6 dikatakan, ya tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ini yang malaikat katakan kepada perempuan yang datang ke kubur Yesus. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus tersebut, kata firman Tuhan. Lalu mereka menceritakan apa yang dikatakan malaikat tersebut kepada murid-murid Yesus dan saudara-saudara yang lain. Meskipun mereka tidak percaya, harapan mulai timbul. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya harus sering-sering dengar firman. Kalau saya lagi khotbah, meskipun saya nggak selucu Gilbert Lemoyne dong, cuma perutnya aja yang mirip, saudara dengar. Amin. Biar iman saudara timbul. Harapan timbul, pikiran mulai berubah, keberanian mulai ada. Lalu mereka mulai bertindak. Dan Yesus dikatakan dalam firman Tuhan berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Dan inilah yang menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Jadi yang menyaksikan enggak cuma murid-muridnya tetapi banyak orang. Ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kebangkitan Yesus. Akan kebangkitan Yesus. Dan inilah bibit dari gereja mula-mula. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan ia hidup. Selama 40 hari, jadi gak cuma sehari, 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri. 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 8 dikatakan ia menampakkan diri pada Kefas. Lalu kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir ia juga menampakkan kepada Paulus. Di 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kami adalah saksi mata. Saya memang bukan saksi mata, tetapi saya percaya bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab, ya dan amin. Saudara percaya? Kalau saudara tidak percaya, buat apa ada di sini? Buat apa? Tanya diri saudara. Do I really believe apakah saya sungguh-sungguh percaya apa yang tertulis dalam Alkitab? Saudara-saudari, satu peristiwa kebangkitan Yesus mengubah hidup orang-orang yang tadinya tertekan, orang-orang yang tadinya gak bisa ngapa-ngapain, yang takut, murid-murid itu takut apa? Takut disalibkan juga bareng Yesus. Ya, makanya mereka ngumpet, mereka udah gak ada pengharapan. Gara-gara menyaksikan Yesus bangkit, mereka timbullah harapan. Mereka menjadi berani, tidak takut mati, lalu mereka mengabarkan Injil. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman, kata firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana caranya? Gerakan suatu kelompok
yang dimulai dari 120 orang kata firman Tuhan. Ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, tercerai-berai. Muridnya lari sana sini, ada yang ngumpet. Petrus saja tidak mau mengakui bahwa dia murid Tuhan, bahwa dia pengikut Yesus. Hanya perempuan yang berani menyaksikan Yesus sampai kubur. Bagaimana suatu gerakan yang dimulai dari 12 murid, 12 nelayan yang miskin, bisa berkembang menjadi agama terbesar di dunia. Saudara tahu berapa banyak orang Kristen di dunia? 2,4 miliar. Penduduk Cina 1,4 miliar. Jadi kekristenan sendiri di dunia ini lebih besar daripada Cina dan Amerika kalau penduduknya digabung. 1 dari 3 orang di dunia adalah pengikut Kristus. Jadi saudara harus berbangga hati kalau saudara menjadi pengikut Kristus. Ya. Bagaimana hal itu terjadi? Karena kebangkitan Tuhan. Pada siang hari ini, mari kita belajar 5 alasan kenapa orang Kristen dapat memiliki pengharapan yang kuat. Yang pertama, dosa-dosa kita telah diampuni. Hukuman yang harusnya ditimpakan pada kita telah ditimpakan kepada Yesus. Dosanya yang diampuni yang mana? Yang nanti-nanti aja atau yang dulu-dulu? Banyak orang salah persepsi. Dosa yang diampuni itu dulu, sekarang, dan juga yang nanti. Itu sebabnya kita selalu punya standing yang benar di hadapan Tuhan. Kita selalu berada di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun saudara masih banyak salah. Ya. Saudara-saudari tadi saya katakan, kalau Tuhan Yesus mati aja, gak ada alasan buat kita untuk percaya kepada dia. Tetapi dia mati dan dia bangkit. Jadi dia buktikan apa yang dia omongkan. Di Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Jadi kalau saudara bikin salah hari ini, saudara posisinya sama Tuhan bagaimana? Nah, hari ini saudara jatuh, ya, berbuat yang salah, berkata-kata yang salah. Apakah saudara menjadi kurang suci di hadapan Tuhan? Tidak. Saudara tetap suci karena kita punya korban yang sempurna. Oleh karena itu kita punya pengharapan. Jangan pernah saudara bilang, aduh saya ini gak layak di hadapan Tuhan, saya masih banyak salah. Saya ini aduh gak sempurna lah, jangan saya ada yang doa. Tidak. Saudara dan saudari dan saya sama semua di hadapan Tuhan. Doa saudara juga manjur. Kenapa? Bukan karena saudara baik, tetapi karena Tuhan Yesus telah mati buat saudara. Yang kedua, alasan kedua, kita dijadikan ciptaan yang baru. Dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Angkat tangannya. Kalau enggak angkat tangan, enggak di dalam Kristus berarti. Ya. Siapa yang di dalam Kristus, angkat tangannya. Ayo, tunjukkan kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus, dia ada di sini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Meskipun kita sudah lahir baru, tetapi kita masih hidup di dunia. Kedagingan kita masih mempengaruhi kita. Lingkungan masih mempengaruhi kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajar, berhati-hatilah dalam berteman. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau udah tahu temennya gak beres, jauh-jauhin. Jangan deket-deket. Kenapa? Takut terpengaruh. Saudara-saudari, kita hidup masih hidup di dunia. Kita masih bisa berbuat salah. Kita pasti, semua dari kita kadang menyesal. Aduh kenapa begini ya. Tadi saya mau kemari, di lampu merah, udah hijau nih. Saya udah telat kan, soalnya laptop saya dipakai buat live streaming. Saya udah telat. Udah gitu ketahan lampu merah,
Lampunya hijau, depan saya nggak jalan. Saya jadi kesal banget. Saya ngeliatin, udah diklaksonin pun nggak jalan. Saya jadi mau ngumpat-ngumpat, untung Tuhan ingatkan. Terus saya bilang, aduh, mau khotbah ntar, mau khotbah, lupa. Saudara-saudari, saya sama kayak saudara. Masih berjuang melawan darah dan daging ini yang lemah sekali. Tetapi ketahuilah, there is now no condemnation for those who are in Christ. Tuhan gak mau kita hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidup kita. Dia mau kita hidup merdeka, katakan merdeka. Merdeka dari apa? Dari tekanan si jahat, si iblis yang terus-menerus mendakwa saudara-saudara kita. Jadi kalau saudara bilang, aduh aku gak layak dalam hati, ya, itu sebenarnya iblis lagi mengingatkan. Saudara justru harus berpikir begini, terima kasih Tuhan aku telah dilayakkan. Tolong bantu saya supaya hidup saya makin seperti Tuhan Yesus. Ya, Roma 8 ayat 1-2 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Now there is no condemnation. Itu sebabnya kalau di sini ada orang berdosa datang, kita terima mereka dengan open arms. Kita terima, kita welcome dia. Mari kenali Tuhanku. Tuhan yang mengasihi pendosa. Tuhan yang mau duduk makan bersama orang tax collector, pemungut cukai. Tuhan yang mau duduk nemenin ngobrol emak-emak Samaria di sumur. Seorang wanita yang sebenarnya wanita sundal. Saudara-saudari, kita punya pengharapan untuk berubah. Jadilah imitators of God. Jadilah penurut-penurut Allah. Yang ketiga, kita tidak takut lagi akan kematian. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Wahyu 1 ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus juga telah membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut kepada maut, seperti yang tertulis di Ibrani 2 ayat 15. Saya kalau kemanapun, saya berteman dengan siapapun, ya, rata-rata semua orang takut mati. Gak ada yang takut hidup, semua takut mati. Saya pun kalau dipikir-pikir, ya Tuhan jangan mati sekarang lah. Kalau doa ya, ntar tunggu lihat cucu kawin tuh, baru udah habis itu terserah lah. Sakit pun jangan bawa gue ke rumah sakit, udah gue mau pulang. Ya. Orang Kristen yang takut mati mesti bertanya di dalam hatinya, apakah dia memiliki Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan mengajar bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Kita ini warga kerajaan surga. This is not where we belong. Ini bukan tempat kita di atas sana. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita punya pengharapan. Pengharapannya apa? Kalau kita mati pun, kita masuk ke surga. Kita bersama Allah. Dan waktu kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, ketahuilah suatu saat nanti kita akan bertemu mereka kembali di surga. Itulah sebabnya Alkitab mengajar, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, berduka gak apa-apa. Tetapi janganlah berduka seperti orang dunia. Yesus sendiri menangis waktu Lazarus meninggal. Tetapi Yesus tahu bahwa Lazarus sudah berada bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang keempat, roh Tuhan ialah roh yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan roh yang sama membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya, sekarang ada di dalam kita. Ya, Roma 8 ayat 11 dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu
oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam bertindak. We have the Spirit of the living God di dalam kita. Itulah yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Agama-agama lain, they worship God. They don't have God inside them. Mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak punya roh Allah itu dalam dirinya. Tetapi kalau orang Kristen, roh Allah, roh yang sama, hidup di dalam kita. Nah, kenapa roh Allah mau hidup dalam kita? Yang pertama, karena kita bait Allah. Firman Tuhan berkata kita adalah bait Allah. Yang kedua, kenapa? Tuhan sudah berjanji. Dia mau menyertai kita sampai ke akhir zaman. Yang ketiga, roh Allah yang ada di dalam kita, itu menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa kita telah diselamatkan. Yang keempat, roh itu akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Dia akan membentuk kita supaya kita semakin hari semakin kudus. Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Dan yang kelima, roh tersebut membantu kita dalam kelemahan dan waktu berdoa. Dan roh itu membantu kita mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara-saudari diajari firman, nggak ngerti-ngerti, berdoa, minta sama Tuhan supaya dipenuhi oleh roh Tuhan. Ya. Dan roh itu, roh yang sama, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, memampukan kita menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Pulang dari sini, saudara-saudari, harus menjadi saksi. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa khotbah. Loh, tidak perlu khotbah. Yang kita lakukan ialah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, habis itu kita mengasihi orang. Seperti saya bilang, kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan, ajak dia makan bakso. Ya, sampai kalau kita ajak makan, mau nggak mau dia dengar kita. Tetapi yang kita lakukan ialah kita membagikan sesuatu yang berharga. Paulus berkata, aku menganggap sampah hal-hal yang terdahulu demi pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara-saudari, firman Tuhan itu lebih berharga daripada segalanya yang ada di dunia. Dan yang terakhir, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih, Allah adalah kasih. Dan dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudari, ketahuilah, kita bisa ada di sini karena Tuhan sudah menentukan kita diselamatkan. Dan dari semua yang Tuhan tentukan diselamatkan, semua yang Tuhan Allah berikan kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan ada yang terhilang. Adil enggak? Enggak adil. Memang dari awal desainnya seperti itu. Kalau mau protes nanti kalau ke surga, mesti ke surga dulu. Tetapi karena kita berdosa oleh satu orang, kita selamat oleh satu orang. Dan itulah desain awal Tuhan. Tetapi kalau begitu, kalau ada nggak orang yang ditetapkan untuk tidak selamat? Dia nggak ada. Tetapi ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Tugas kita menyelamatkan semua orang. Tugas kita memberitakan Injil kepada semua orang. Kalau roh Tuhan bekerja, dia akan percaya. Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Artinya apa? Kita berhak menerima segala yang Allah telah sediakan, segala yang Allah telah janjikan. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita memanggil dia Allah, Bapa. Dan kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Saya pun masih berjuang akan hal ini. Kadang saya mikir kok Tuhan begini ya, tega banget. Papa saya meninggal, saya dikasih gereja, habis dikasih gereja banyak yang meninggalkan gereja. Ya toh, udah gitu kena PSBB, keuangan juga terganggu. Tetapi saya percaya bahwa rencana Tuhan
Jauh lebih indah daripada apa yang dapat saya bayangkan. Oleh karena itu saya bertahan. Sampai sekarang saya tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Allah itu baik dan Allah itu mengasihi saudara-saudari. Karena tidak ada lagi yang dapat mengasihi saudara-saudari lebih daripada Dia. Kenapa Bapa memberikan yang terbaik? Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan berkata, siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Loh, kita biji matanya Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? That is how much He loves you. Oleh sebab itu, kalau saudara sekarang dalam keadaan yang sulit, dalam tantangan yang besar, dalam keadaan yang gak enak, bersabarlah. Bertekunlah dalam firman. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Akan ada jawaban, akan ada harapan untuk setiap masalah yang kau hadapi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia peduli dan Ia yang memelihara kamu. Siapa itu Ia? Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa semoga Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Agar kita semua mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Saya berdoa semoga kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya berdoa semoga kita dapat percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus. Dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Mari terus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup adalah kesempatan. Suatu saat nanti kita akan kembali ke surga. Apa yang saudara mau bawa ke surga? Apakah saudara akan kembali ke surga dengan tangan kosong? Ya Tuhan, here I am. Tuhan nanya, ngapain aja lo di dunia? Datang ke gereja, ke GBI Cipulir Tuhan. Terusnya di Cipulir ngapain? Kadang makan telur, by the way ada telur di depan. Cirina beserta tim yang buat, mereka katanya terbeban mau ngasih telur. Biar sehat badannya. Bukannya kita telur, bukannya kayak kepercayaan orang bule enggak. Tetapi biar makan telur biar sehat. Ngapain aja di dunia? Makan telur Tuhan. Itu doang? Iya Tuhan. Paling Tuhan geleng-geleng pala. Tapi bohwat, udah nyampe surga. Tetapi bukankah saudara mau bawa sesuatu ke Tuhan? Begitu ketemu Tuhan, langsung sujud. Tuhan, cuman ini yang saya bisa bawa. Terusnya Tuhan bilang, well done my faithful servant. Oh anakku yang kukasihi, senang sekali aku bisa melihat engkau. Masuklah ke dalam kerajaan surga. Saudara mau pilih yang mana? Saya kalau dipikir-pikir, saya ngeliatin teman saya hari Minggu lagi sepedaan, saya kesel. Terus terang jujur aja saya kesel. Saya harus khotbah, saya harus melayani Tuhan. Hari Sabtu juga mestinya sepedaan, tapi saya ada di sini. Tetapi saya berpikir, kalau saya naik sepeda doang, saya nggak menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau saya ada di gereja, saya berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk jemaat semua. Itu yang Tuhan mau. Sekarang bertanyalah kepada diri saudara sendiri. Keluar dari sini, saudara mau ngapain? Saudara mau melakukan apa buat Tuhan? Dan yang lebih penting, pada hari ini saya bertanya, apakah saudara yakin saudara kalau mati saat ini juga masuk ke surga? Ini penting, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Firman Tuhan berkata di Yakobus 4, hidup manusia seperti uap yang sekarang ada, besok udah gak ada. Hati-hati dengan hidup kita. Marilah kita terima anugerah Tuhan. Marilah kita bersemangat masuk gereja, melayani Tuhan dan melayani sesama. Pergunakan kesempatan hidup yang ada ini sebaik-baiknya.
Karena kita tidak tahu besok apakah kita masih ada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pada WL dan pemusik untuk dapat maju ke depan. Pujilah aku Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyikan lagu ini untuk Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Jemaat saja katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. If you love the Lord, sing this song. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi kau layak. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Pada siang hari ini kami umat-Mu di tempat ini mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Kami adalah milik-Mu, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu sampai seumur hidup kami. Biarlah setiap umat-Mu di tempat ini setia sampai akhir. Kami bisa finish strong di hadapan Tuhan. Waktu kami pulang ke rumah Bapa di surga, kami membawa persembahan yang harum untuk Tuhan. Biarlah hidup kami diizinkan Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Selagi kami bernafas, selagi kami hidup, biarlah perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Berikan keberanian dalam hati kami
dan juga hati yang rindu untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah benih firman yang ditabur pada siang hari ini dapat bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buahnya di dalam kehidupan seluruh umat-Mu yang ada di Cipulir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan kita. Biarlah apa yang kita beri pada pagi hari ini dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat terus berjalan dan semakin baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini yang ingin memberikan persembahan bisa mengirimkan kepada nomor rekening gereja yang sudah tersedia. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan milik-Mu melalui persembahan kami. Engkau memberkati setiap kami. Kiranya apa yang dapat kami terus dapat berjalan dan terus baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama. katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa di dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya, katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo, saya lagi. Udah mau habis kok, tenang aja. Ya, bukan mau khotbah lagi. Pada siang hari ini saya mengundang kepada Irawati dan juga Joen untuk dapat maju ke depan. Pada hari Jumat Agung jam 7 pagi kami membaptis kedua anak Tuhan ini. Irawati berasal dari agama lain. Puji Tuhan, dia diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia telah memberikan diri dia untuk dibaptis dan untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita mendukung Irawati. Kita mengasihi dia, kita menerima dia sebagai bagian daripada keluarga Allah di tempat ini dan juga di Ciledug. Dan juga yang kedua, anak saya Joen di bawah apa di atas? Kalau yang ini mirip saya, ya makannya kuat juga. Lalu yang itu agak kurus sedikit, ya mesti sering-sering diajak makan yang ini ya. Haleluya. Saya ingin membagikan
Alkitab dan surat baptisan. Mari Yohanes dapat membagikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Irawati adalah bukti bahwa kalau kita berdoa, kalau kita mempunyai hati untuk jiwa-jiwa, Tuhan akan menjamah hati mereka. Ya, bukan kepintaran kita dalam berkhotbah, bukan kepintaran kita dalam bersaksi, tetapi Tuhanlah yang memberikan kesempatan buat orang-orang yang belum mengenal Dia untuk dapat mengenal Tuhan. Mari kita menjadi duta besar Allah, menjadi penurut-penurut Allah, dan kita menyambut orang-orang yang baru masuk ke dalam keluarga Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat datang kepada bagian daripada keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Haleluya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Minggu depan kita kebaktian lagi. Satu lagi. Kita akan mulai pindah transisi live streamingnya dari Facebook ke YouTube. Saya mohon show your support. Tunjukkan support saudara dengan like dan subscribe kepada YouTube channel GBI Cipulir Mas. Buat yang di Ciledug, klik and like subscribe ke YouTube channelnya GBI Hope Ciledug. Ya, tunjukkan dukungan saudara. Ya, siapa tahu nanti kita jadi gereja yang viral karena memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Siapa tahu nanti kita menjadi gereja yang viral karena di sini pemungut cukai datang, orang-orang perempuan-perempuan yang tidak benar datang, laki-laki yang berselingkuh datang, orang-orang yang mau bercerai datang lalu mereka dipulihkan, orang lumpuh datang lalu mereka keluar berjalan, orang yang sakit datang dan mereka disembuhkan, orang yang buta datang dan mereka melihat. Buat apa main gereja-gerejaan? Itulah impian kita di sini sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. kasih Tuhan untuk hari ini kami telah menyerahkan sertifikat baptisan kepada Irawati dan juga Joanne. Kami minta penjagaan Tuhan buat mereka. Biarlah dalam hidup mereka tuntunan Tuhan begitu nyata, menuntun mereka seperti waktu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Kami minta berkat Tuhan khusus untuk mereka. Biarlah hidup mereka dipenuhi anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Mereka diberikan hikmat sama seperti yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hidupnya dalam ketaatan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk orang-orang yang sakit, terutama kekasih kami Pace ya Tuhan. Sampai saat ini belum ketahuan sakitnya apa.
Kami bersatu hati bersama seluruh umat-Mu, berdoa demi kesembuhan Pace di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong jamah Pace. Kami mohon Tuhan tahirkan dia dari segala sakitnya. Sempurnakan segala sel-sel di dalam tubuhnya. Kami percaya mujizat masih ada. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kata firman Tuhan. Kami percaya kesembuhan ilahi saat ini terjadi dalam diri Pace di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, jauhkan dari segala bahaya, baik yang di Ciledug maupun di Cipulir. Jauhkan dari segala bahaya, dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, terutama dari infeksi virus corona. Tuhan, kami juga minta berkat khusus buat yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bawa terus naik dan tidak pernah turun karirnya, gajinya terus naik, tidak pernah turun. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka menjadi favorit bosnya dan kesayangan teman-temannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga minta ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk yang berusaha. Di saat-saat sulit ini kami butuh pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta berkat khusus buat yang berusaha, anugerah khusus agar mereka dapat bertahan melewati pandemi ini. Mereka tidak harus mengurangi karyawan. Bahkan Tuhan, izinkanlah biar usaha mereka itu berkembang ke kanan dan ke kiri di tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan anugerah dan berkat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berusaha. Kami minta Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta biarlah Tuhan menjamah bangsa kami. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menghabiskan setiap virus yang ada, supaya hidup di Indonesia kembali normal. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup membakar habis semua virus yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan hidup seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kita saat teduh sejenak.